sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bisunnatih ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, as-saimin as-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh berjamaah. Dan di hari yang sangat barokah, di bulan yang sangat indah dan penuh dengan kemuliaan, di saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, berbagai macam kebaikan dan ketaatan yang berkumpul pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah terima seluruh ketaatan kita di sisinya. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salat dan salam juga tercurahkan untuk keluarga beliau, anak dan keturunannya, serta seluruh para sahabat tanpa terkecuali yang telah berjuang bersamanya dan yang setia dengan ajarannya, dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya dengan cara ihsan sampai hari kiamat kelak. Pagi ini kembali dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, di mana beliau menjelaskan kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Pagi ini merupakan pembahasan dalil yang kedua dari bab yang menceritakan tentang sebab kekufuran manusia adalah ghulu, ya, adalah ghulu terhadap orang-orang saleh, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 171 yang mengingatkan, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Di sini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang ahlul kitab, yakni al-Yahud wan Nasara. Allah katakan jangan kalian ghulu dalam urusan agama kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan iyyakum wal ghulu, jangan kalian ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu, hancurnya orang-orang sebelum kalian disebabkan ghulu. Nah, pagi ini di mana Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan sebuah hadis, ya, dengan mengatakan fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat mulia Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua, Abdullah bin Abbas dan ayahnya, fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah firman Allah, wa qalu, dan berkatalah kaum daripada Nabi Nuh alaihissalam, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sembahan kalian, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, jangan paling dengan hati, jangan pernah kalian tinggalkan. Ketika Nuh mengajak manusia untuk memurnikan tauhid, beribadah kepada Allah, maka seruan itu, seruan Nuh alaihissalam, dibalas oleh kaumnya dengan mengatakan la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, sembahan-sembahan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, jangan kalian tinggalkan wad, suwa', yaghuth, ya'uq wa nasra. Nah, ini khawfillah, pelajaran dari sejarah terjadinya kesyirikan, bahwa antara, ya, syariat ini, bahwa di dalam Islam disebutkan bahwa sejak
awal umat ini bersatu. Umat ini dalam bersatu di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian setelah itu barulah terjadi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala katakan kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Dulu umat ini berada di atas satu kesatuan, berada di atas tauhid. Lalu kemudian mereka berselisih, Allah utuslah sebagai seorang nabi yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, sejarah kesyirikan awal kali terjadinya ada pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ada pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bagaimana bisa terjadi kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihissalam? Orang-orang atau nama-nama yang disebutkan di dalam surat Nuh ayat 23 ini, Wadda, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq wa Nasra. Mereka ini adalah orang-orang saleh. Mereka ini adalah orang-orang saleh. Disebutkan Wad adalah hamba Allah yang saleh. Ketika dia meninggal dunia, maka kaumnya menangis. Dia adalah orang sangat dicintai di tengah-tengah masyarakatnya. Mereka menangis di kuburannya di daerah Babilonia, menangis ya sampai mereka menangis di kuburannya. Lalu kemudian syaitan melihat kesedihan yang sangat mendalam, ya, apa yang dilakukan oleh masyarakat Wad. Lalu kemudian syaitan menjelma menjadi manusia dengan menawarkan sesuatu. Maukah kalian aku buatkan lukisan dia sebagai pengobat hati kalian yang luka, ya, mengobati hati kalian yang bersedih dengan meninggalnya beliau. Akhirnya mereka mengatakan, mengiyakan tawaran itu. Dibuatkanlah gambar. Lalu kemudian gambar-gambar itu mereka letakkan di tempat-tempat yang keramaian mereka. Mereka sebut-sebut kebaikannya, mereka bincang-bincangkan kesolehannya, ya. Melihat semangat mereka ini, maka syaitan pun menawarkan kembali, maukah kalian aku buatkan patung-patung dari mereka-mereka ini, lalu kalian taruh di rumah kalian masing-masing sebagai bentuk pengingat kalau dia adalah hamba Allah yang baik. Tawaran ini pun diiyakan. Lalu kemudian dibuatkan patung. Setiap rumah, ya, diisi oleh patung-patung tersebut. Lalu kemudian pada akhirnya orang-orang di masa itu, ya, yang awal hidup dengan Wad, ya, mereka meninggal dunia. Lalu kemudian anak dan generasi cucu cicit mereka yang tidak lagi ada ilmu sudah mati, semangat beragama sudah tidak ada. Akhirnya patung itu disembah. Itulah awal sejarah kesyirikan. Maka di sini Nabi SAW memberikan sebuah peringatan kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang gulu, ya, terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Di sini Syekh Muhammad Ibn Wahab menukilkan tentang penjelasan daripada ayat yang sudah kita bacakan tadi. Ibnu Abbas berkata, qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka ini Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq wa Nasr, ini adalah kata Ibnu Abbas nama-nama dari laki-laki yang saleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, tatkala mereka ini meninggal, awhas syaitanu ila qaumihim. Syaitan, ya, membisikkan kepada kaumnya, kepada pengikut-pengikut mereka ini, aninsibu ila majalisikum wa aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Kata dia, letakkan patung-patung ini di tempat dulu mereka berzikir beribadah. Lalu kemudian wasamuha bi asma'ihim. Lalu kemudian
diberikan nama seperti nama mereka. Wat di sini, Yaghus di sana, ya, Suwa' di sana. Fafa'alu. Tawaran syaitan itu, ya, perintahnya itu diiyakan, dilakukan oleh kaum-kaum mereka. Walam tu'bad. Awalnya patung-patung itu tidak disembah. Patung-patung itu tidak disembah. Hanya untuk mengobat hati yang bersedih dengan kepergian mereka. Itu awal sejarahnya. Hatta idza halaka ulaik wa nusyal ilm ubidat. Sampai generasi awal itu telah meninggal dunia, ilmu tidak lagi menjadi panutan, cahaya ilmu tidak menjadi penerang, maka kemudian, ya, akhirnya patung-patung itu disembah. Beginilah proses, bahwa langkah demi langkah, ya, sedikit, ya, kemudian akan membahayakan kita. Makanya Nabi SAW dalam sebuah kisah diriwayatkan, di mana di saat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, membelikan sebuah bantal yang di situ ada gambar, Nabi SAW berdiri depan pintu kamarnya. Kenapa ini ada di sini? Kata Rasulullah. Kata Aisyah, saya belikan bantal itu untukmu wahai Rasul. Nabi tidak masuk kamar dan berdiri di pintu kamarnya. Terlihat dari raut wajahnya bahwa dia tidak suka. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha paham bahwa Nabi tidak suka. Akhirnya Aisyah mengatakan, saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan saya minta ampun. Saya melihat dari wajah Nabi SAW tidak terlihat bahwa dia tidak suka. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya ashab hadis surah, ya, pembuatnya, ya, maka mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Maka Nabi SAW memberikan sebuah pelajaran mahal kepada kita agar kita berhati-hati terhadap gambar, ya, terhadap patung-patung, terhadap apapun yang bernyawa, jangan sampai dimasukkan ke dalam rumah kita. Karena itu awal daripada madkhal untuk orang sampai kepada dosa besar. Seperti mana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka rumah kita bersihkan dari gambar-gambar. Rumah kita, ya, bersihkan, kalaupun kenangan cukup. Ya kan? Tidak perlu dicetak besar-besar, ditempelkan di dinding rumahnya. Ya. Kalau mungkin kita masih hidup, iya, kita tahu itu tujuannya untuk kenangan. Tapi jika generasi setelah kita nanti tidak faham dan bahkan jauh dari tauhid yang benar, dari akidah yang benar, bisa jadi itu nanti masuk syaitan dan akan digodanya dan celah pintu untuk kesyirikan waliyatubillah. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, di sinilah letaknya bahwa kita harus belajar, jangan kita gulu pada orang-orang saleh dan jangan kita suka untuk memajang foto-foto. Wa qala Ibnu Qayyim, di sini dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, qala ghairu wahidi minas salaf, berkata tidak satu orang dari salaf, lamma matu, tatkala mereka orang-orang saleh tadi meninggal dunia, akafu ala kuburihim, mereka kaum-kaumnya itu mereka duduk tinggal di tempat kuburan-kuburan mereka itu. Tsumma sawwaru tamathilahum, digambarkan, ya, guru-guru mereka itu digambarkan. Tsumma tala alaihimul amad, kemudian masa terus berlalu dengan masa yang sangat panjang. Fa'abaduhum, ujung-ujungnya mereka sembah. Lihat prosesnya, orang tidak langsung, ya, jatuh kepada kesyirikan, tapi prosesnya sangat halus dan itu tanpa disadari oleh kaum yang beriman tadi. Ikhwafillah, maka ambil pelajaran dari apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam ini. Ya, pelan-pelan mereka bergeser dari tauhidnya. Pelan-pelan mereka bergeser dari kebenaran yang ada pada agama mereka. Apalagi ilmu tidak menjadi panutan dan ilmu tidak menjadi, ya, semangat di dalam kehidupan.
Mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan terjemah Ibnu Qayyim. Siapa beliau ini? Wal Imamul Allamah, ya, Imam Al-Allamah, ini sebutan untuk seorang yang alim dengan banyak ilmunya, Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub Az-Zar'i al-Dimashqi, tilmid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, murid daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mata, meninggal pada tahun 751 Hijriah, rahimallahu taala. Walahu mu'alafatun mufidatun masyhuratun. Beliau punya karya-karya yang sangat luar biasa. Ya. Arti la tadharunna alihatakum ay la tatruku ibadatiha. Jangan kalian tinggalkan ibadah. Ya, jangan kalian tinggalkan patung-patung itu. Wala tadharunna wadda ay wala tatruku haula'i khususan. Bil khusus ya 5 orang ini, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Jangan pernah kalian tinggalkan. Itu maknanya. Falamma halaku ay mata ulaika salihun. Orang-orang salehnya meninggal dunia. Wa hazina alaihim qaumum, dan kaumnya bersedih. Larut dalam kesedihan yang berlebih-lebihan. Kalau orang meninggal dunia, bolehkah kita menangis? Boleh. Menangis boleh. Karena kepergian orang yang kita cintai. Nabi SAW juga menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Bahkan Nabi ungkapkan bahwa kepergian kamu ini adalah sebuah kesedihan. Itu biasa sebagai manusia. Orang yang dicintainya berpisah dengannya mendatangkan kesedihan. Tapi orang beriman punya landasan. Orang beriman tahu tidak ada satu takdir pun yang menimpanya kecuali kalau dia tidak ada satu takdir pun yang menimpanya kalau dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan berikan pahala itu dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Orang beriman tahu bahwa Allah yang akan memberikan kepadanya pahala. Orang beriman tahu yang menjadikan dia kuat untuk bisa menerimanya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak boleh larut di dalam kesedihan tersebut dan di dalam musibah yang menimpanya. Maka yang tidak dibolehkan di saat musibah itu menimpa, khususnya kematian, misalnya orang tuanya atau saudaranya atau anak dan keturunannya, yang tidak boleh adalah meratapi, mencabik-cabik ya bajunya, menarik-narik rambutnya, kemudian menyebut-nyebut semuanya. Ini bukan tipikal orang beriman. Orang beriman itu cukup dia mengatakan kalau dia ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lihat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sikap yang harus dimiliki oleh dia. Nah, auhas syaitan ila qaumihim ay waswasa wa alqa ilaihim. Syaitan mengganggu dan membisikkan. Ansibu ay bikasri sad ansaban asnaman musawwaratan ala suwarihim. Kata syaitan, letakkan patung-patung ini, gambar-gambar ini, tempat-tempat dulu mereka di situ memberikan pengajian, beribadah, agar kalian ingat selalu kepadanya. Ini langkah awalnya. Hatta idza halaka ulaik alladzina nasabuha liyatadhakkaru bi ru'yatiha af'al ashabiha fanayanshutu 'ala al-ibadah. Coba lihat, mereka orang-orang yang meletakkan patung-patung itu atau gambar-gambar itu dengan tujuan tadi apa? Untuk diingat, agar kalau melihat patung itu, gambar itu, mereka semangat ibadah seperti dulu mereka bersamanya ketika hidup. Wa nusiyal ilm ay zalatil ma'rifatu, ilmu telah hilang. Wa ghalabal juhal, yang mendominasi adalah kebodohan. Alladzina la yumayyizuna baina syirki wat tauhid, yang tidak membedakan antara syirik dan tauhid. Bayangkan, ketika kebodohan mendominasi, ilmu tidak diminati, maka kesyirikan akan menjadi-jadi. Perhatikan itu. Ketika kebodohan menjadi ya pakaian
dan ilmu ditinggalkan, maka kesyirikan akan menjadi sebuah perhelatan. Di mana saja akan terjadi, di kampung negeri mana saja. Kalau tauhid tidak benar, Pak, maka kesyirikan itu menjadi pakaian hidupnya. Oleh karena itu, ikhwafillah, da'watus sunnah selalu mengajak orang agar benar tauhidnya. Karena ini asas yang paling pokok dalam beragama. Setelah itu baru kita menjaga seluruh kewajiban-kewajiban kita yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada artinya ibadah yang kita kerjakan, salat, zakat, siyam, haji, umrah, birrul walidin, sedekah, semuanya itu tidak akan berguna di sisi Allah kalau tauhidnya rusak. Kalau tauhidnya rusak. Maka ikhwafillah, perhatikan tauhid kita dan akidah kita, jangan sampai dikotori dengan noda kesyirikan. Ikhwafillah, lalu kemudian dikatakan ubidat ay tilkal asnam, berhala-berhala itu, lamma qala lahum syaitan, tatkala berkata syaitan kepadanya, inna aba'akum kanu ya'budunaha. Lihat hasil daripada kebodohan itu, lihat ujungnya syaitan mudah untuk melincirkan orang. Ini patung-patung ini bukan hanya untuk diingat, kata syaitan, tapi orang tua kalian dulu menyembahnya. Itu padahal tawaran pertama apa tadi? Agar kalian ngingat dia. Kalau kalian lihat patung ini, kalian ingat dia dan kalian semangat ibadah. Setelah generasi awal orang-orang yang membuat patung itu meninggal dunia, seiring dengan tidak adanya ilmu, maka dengan mudah syaitan untuk menggelincirkannya. Sungguhnya patung ini dulu disembah oleh bapak kalian. Sudah. Langsung anak keturunan cucu cicitnya menyembahnya. Maka disinilah ikhwafillah, kita jangan menjadi orang yang mudah untuk masuk kepada hal-hal yang seperti ini. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil hadis atau lil athar. Yufassir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hadhihi al-ayat al-karimata. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bi anna hadhihi al-aliha, sesungguhnya Tuhan-Tuhan ini atau sembah-sembahan ini, allati zakarallahu, yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, anna qauma Nuhin, kaum Nuh itu tawasau bil istimrari ala ibadatiha, saling memberikan nasihat di dalam menjaga ibadah. Ba'da nahahum nabiyuhum Nuh alaihissalam, setelah ditinggalkan oleh Nabi, setelah dilarang oleh Nabi Nuh alaihissalam, ani syirki billahi, setelah mereka didakwakan oleh Nuh agar mereka meninggalkan kesyirikan. Anna fil asl asma rijalin salihin minhum, asalnya apa tadi? Nama-nama orang saleh. Lalu ghalau fihim, mereka gulu terhadap orang-orang saleh tersebut. Bitaswili syaitani lahum hatta nasabu suwarahum, ditambah dengan godaan syaitan yang meminta mereka untuk membuat gambar-gambar dan patung-patung mereka. Sehingga apa? Fal amr bi hadhihi suwar ila an sarat asnaman, gambar ini berubah wujud menjadi patung-patung tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Dia enggak patung langsung, Pak Yogi, dimulai dari gambar dulu. Seiring dengan kebodohan, ilmu tidak menjadi panutan, maka dirubah menjadi patung. Oleh itu ikhwafillah, wa dzakarahu Ibnu Qayyim huna bima'na ma dzakarahu al-Bukhari illa annahu dzakara anna 'uqufahum 'ala quburihim kana qabla taswirihim. Perhatikan, awalnya kesedihan. Kesedihan itu membuat mereka tidak mau meninggalkan kuburannya. Mereka duduk menangis meratapi orang-orang solehnya sebelum mereka membuat gambar-gambar itu. Fahuwa yadifu ila ma sabaqa anna al-uquf 'ala al-qubur sababun li'ibadatiha aidan. Makanya di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab mengingatkan kita dalam buku ini agar kita berhati-hati tidak menjadi orang penyembah kubur. Awalnya bukan menyembah kubur, tapi meratapi, duduk di situ menangisi bagaimana mereka
ya, tidak bisa menerima kepergiannya. Nah, disitulah celahnya nanti. Nah, ikhwafillah, munasabatul athar al-bab annahu yadullu ala anna al-ghuluwa fi salihin sababun li'ibadatihim min dunillah. Perhatikan bahwa ketersesuaian athar dengan bab ini adalah bahwa ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh, adalah sebab pada akhirnya mereka mengibadahinya, ya, menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran asar ini? Yang pertama, annal ghuluwa fi salihin, ghulu terhadap orang saleh, sababun li ibadatim, sebab di mana bisa menyembah mereka. Min dunillahi, selain Allah, wa tarkid dini bil kulli, akhirnya meninggalkan agama secara totalitas. Yang kedua, at-tahdziru min at-taswiri wa ta'liqi as-suwar, la siyama suwar al-uzama, sebuah peringatan dari membuat gambar dan kemudian menggantungkan gambar-gambar mereka, lebih khususnya gambar orang-orang yang hebat, ya, orang-orang agung, orang besar, ya. Yang ketiga, at-tahdziru min makris syaitan, berhati-hati dan menjadi sebuah peringatan dari makar syaitan, wa ardihil batil fi suratil haq, menawarkan kebatilan dengan cara, dengan bentuk kebenaran. Ini rayuan syaitan, Pak. Rayuan maut, ya, rayuan maut, ya, memakaikan pakaian kebatilan dengan pakaian kebenaran. Ini banyak. Hal yang pertama dilakukan oleh dia adalah kepada Adam alaihissalam, menggoda agar Adam makan pohon yang dilarang untuk didekati oleh Allah azza wa jalla. Rayuan mautnya sangat, ya, sangat mengerikan. Maka berhati-hati, ya, dengan rayuan tersebut. Jangan sampai kita terpedaya bahwa itu sesungguhnya adalah kebatilan, tapi dibungkus dengan bungkus kebenaran. At-tahdziru minal bid'ah wal muhdatsat walau hasuna qasdu fa'iluha, sebuah peringatan dari perkara bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama, walaupun tujuannya, maksudnya baik, karena niat baik tidak cukup kalau amalan itu tidak sesuai dengan sunnah. Sebuah ibadah itu akan dinilai Allah harus memiliki dua syarat. Yang pertama ikhlas lillah, yang kedua ittiba'ur rasul. Niat baik tidak cukup mengantarkan kita kepada sebuah ibadah kalau ibadah itu tidak benar, apalagi menjadi wasilah untuk kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Banyak orang hari ini berdalih seperti itu. Tujuan kami baik, tujuan kami baik, tujuan kami ibadah, tapi apa yang dilakukan itu tidak ada dasarnya. Misalnya di niat baik seseorang atau tujuan baik itu tidak mengantarkan kepada ibadah. Tidak cukup hanya tujuannya baik, niatnya baik, tapi harus, ya, didasari dengan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, anna hadhihi wasail ila syirki fayajibul hadharu min, seluruh wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan wajib untuk ditutup, ya. Yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madarrati faqdih, ya, mengetahui tentang kadarnya sebuah ilmu dan kita mengetahui tentang mudaratnya hilang ilmu. Kita harus mengetahui harga ilmu itu, Pak, dan kita harus tahu ketika ilmu itu tidak ada, betapa besarnya bahaya akan timbulkan ketika tidak ada ilmu. Yang ketujuh, anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama, sebab hilangnya ilmu adalah kematian para ulama. Bahwa, ya, ulama ketika mereka meninggal dunia itu adalah kematian terhadap ilmu itu sendiri, ya, kematian terhadap ilmu itu sendiri. Yang kedelapan, at-tahziru minat taqlid, ini sebuah peringatan jangan sampai kita, ya, taklid, ya, ikut-ikutan. Wa annahu qad yu'awwalu bi ahlihi ilal muruqi minal Islam, bisa jadi akan
melesatkan dia dari Islam. Ikhwahfillah, kita berpijak di atas agama ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kokohkan anak kita dan generasi kita, kokohkan murid-murid kita, santri-santri kita, ya, anak-anak muda kita pada akidah mereka, dan kuatkan, karena itulah yang akan membentengi mereka dari arus, ya, arus liberal, ya, arus kemunafikan, arus sekuler, dan arus-arus yang membahayakan dalam agama kita. Ya, banyak sekali virus-virus yang sangat merusak dan bahkan mematikan tubuh umat ini. Berhati-hati dengan virus tersebut, dengan arus-arus yang deras sehingga menghanyutkan, bahkan melululantakkan anak dan generasi kita. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan mereka kecuali melalui ilmu. Ilmu yang paling pokok apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu akidah yang akan membentengi kita dan anak keturunan kita. Wallahu ta'ala alam. Inilah dalil yang kedua, ya, yang harus kita pahami tentang sebab kekufuran dan murtadnya mereka, anak Adam, dan sebab utamanya adalah ternyata ghulu terhadap orang-orang soleh. Demikian pembahasan kita pagi ini. Semoga Allah berikan kebaikan bagi kita bersama, dan Allah berkahi pertemuan ini pula. Dan sebagaimana Allah pun kumpulkan kita di tempat ini, kita berharap Allah kumpulkan kita di Jannatun Na'im Al-Firdausil A'la. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.